أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال أيضا لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وكذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. Hadirin hamba Allah Subhanahu wa taala, dan Jumat yang memuliakan dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbekal yang terbaik dalam kehidupan dunia ini, yaitu bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa. Karena dengan bekal takwa itulah bekal yang sebaik-baiknya yang akan mencukupi diri kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada baginda kita tercinta Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para istrinya dan juga keturunan beliau. Dan semoga saja kita termasuk umatnya yang istiqomah insyaallah sampai akhir hayat, bahkan keturunan kita atau seluruh keturunan kita, andai kala dan sahabat kita termasuk umatnya yang layak disebut umatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sehingga nanti kita dikumpulkan di haudnya, haud Rasulullah SAW, di bawah liwatnya, liwat bandinya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, yaitu di bawah Rasul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama senantiasa terus-menerus tidak henti-hentinya, bahkan tidak boleh ada satupun satu menit, satu detik pun terlepas daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para alim ulama melalui ataupun dengan menyampaikan wasiat takwa ini, termasuk kita sekalian, Allah masukkan khususnya pada diri khotib sendiri dan umumnya kepada hadirin sekalian, untuk terus mengokohkan keimanan kita kepada Allah dan juga meneguhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah SAW. Takwa itu ada di sini, ada dalam hati kita. Ketika kita tahun ini alhamdulillah diberikan atau masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban, artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penyembelihan yang agung yang pernah ditinggalkan oleh keluarganya baginda kita tercinta setelah baginda Rasulullah SAW, yaitu keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menjadi panutan seluruh alam, bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang diistimewakan dan diberikan gelar Khalilullah. Kalau kita mau belajar tentang kesabaran, maka kemudian keluarga yang layak menjadi panutan setelah baginda Rasulullah SAW adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita mau belajar tentang keihsanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka contoh yang konkret itu adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita mau belajar tentang mencari kebenaran, itu al-haq, sehingga kemudian tidak ada ragu-ragu lagi dalam hati kita terhadap al-haq, terhadap kebenaran Islam, terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala, terhadap kebenaran surganya Allah Subhanahu wa taala, terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita mau belajar tentang kesabaran, ya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang terbaik.
Kalau kita mau belajar juga tentang bagaimana kita mendidik generasi yang terbaik, bahkan menjadi seorang pemimpin dari umat bagi umatnya pada saat itu dan juga pada masa depan, maka itu adalah keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, diabadikan dalam Al-Quran Karim. Maka intinya adalah yang pertama, Allah ibadah kurban itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ciri bertakwa itu termasuk adalah kesabaran yang luar biasa dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sampai yang namanya daging dan juga darahnya. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah takwanya. Dan takwa di sini adanya dari Allah. Ada pada hati kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma menyembelih hewan kurban, alhamdulillah. Kalau cuma menyajikan sesajian secara material atau fisik, alhamdulillah, maka ada dua kemungkinan pada kurban kita kali ini ataupun juga mungkin sebelumnya, alhamdulillah. Apakah kurban kita betul-betul untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau untuk materi, atau untuk kedudukan, atau untuk ketenaran, atau untuk pujian, atau untuk dunia bahkan dengan Allah. Kita kenal sepanjang sejarah kehidupan manusia. Yang pertama kali kurban itu adalah Qabil dan Qabil. Siapa yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang satu berkurban karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena muda atau iklimannya, manusia, dunia dan wanita. Ada yang juga berkurban itu karena ingin mendapatkan iklimah yang dinilai cantik, yang menarik, menawan hati dunia itu. Tetapi siapa yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang karena ketakwaannya dia berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia yang Allah. Makanya betul tidak akan sampai yang namanya daging dan darahnya, yang sampai ada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun betul secara sosial, secara horizontal, Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kurban ini adalah merupakan atau memberikan pelajaran bagi kita sekalian untuk kita senantiasa berbahagia dengan Allah. Dan berbagi kita itu berbagi kenikmatan kesejahteraan bukan hanya setahun sekali hadirin, tapi sepanjang hayat kita hadirin. Maka Rasulullah SAW tidak beriman seseorang yang perutnya kenyang, tidur dalam kondisi perutnya kenyang, sementara tetangganya kelaparan. Maka ini merupakan pelajaran bagi kita, ada nilai takwa atau tidak dalam ibadah kurban kita. Ketika kita melaksanakan ibadah udhiyah atau kurbanan itu, atau adibhu, itu karena takwa atau bukan karena takwa? Kalau kita melaksanakannya karena takwa, dan tanda takwa itulah taat dengan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ketika menyembelihnya itu bukan hanya menumpahkan darahnya, bukan hanya membagi-bagi dagingnya saja, tetapi karena apa? Karena kita taat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, kita tidak pernah membayangkan sebagaimana ketakwaannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang karena ketakwaannya dia atau beliau rela untuk mengorbankan anaknya sendiri. Wanadahu ya Ibrahim, lalu kemudian wanadanahu ya Ibrahim, kemudian wabadainahu bi'idhin azim. Sudah terruya, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau telah membenarkan mimpimu wahai Ibrahim. Benar, engkau terbukti sebagai orang yang takwa. Bahkan bukan hanya diri engkau, harta engkau, bahkan anak pun juga engkau karena panggilan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, rela engkau korbankan. Bagaimana dengan kita hadirin Allah? Itu yang pertama. Yang kedua hadirin Allah, orang kurban juga ternyata menghasilkan orang-orang yang sabar, anaknya yang begitu sabar. Terbukti hadirin Allah ketika ayahnya menyuruhkan kepada anaknya
Ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, dialog anak dengan ayah dengan anaknya, dengan putranya. Bertanya seorang ayah, rukun jelas-jelas ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada anaknya. Anak diajak dialog dengan bagaimana anakku, ini ada perintah Allah Subhanahu wa taala, Bapa harus menyembelih engkau. Maka anak yang sudah ditarbiyah, anak yang sudah dididik dengan baik ketakwaannya, keimanannya, jawabannya apa? Ya abati fa'al fatumaru satajiduni insyaallah minas sabirin. Baik bapakku, jika itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah, laksanakanlah segera, insyaallah anakmu Ananda ini akan termasuk orang-orang yang sabar menerimanya. Apalagi tingkat kesabaran daripada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan mengorbankan nyawanya bahkan di tangan ayahnya sendiri. Tapi ternyata bukan hanya di situ, ternyata poinnya jadi. Tapi ternyata anak ini nanti akan menghasilkan apa dan siapa di kemudian hari. Luar biasa Allah. Makanya kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kader yang terbaik dari umat dan bahkan dari keturunan beliau dari umat. Rabbana wab'ath fihim rasulan yatlu 'alaihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya Allah, utuslah, jadikanlah kader daripada keturunan-keturunanku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya mohon kepada Allah agar supaya dilahirkan, diutus daripada keturunannya seorang kader Nabi dan Rasul yang akan membacakan ayat-ayat Allah, yang akan mensucikan, membersihkan dosa-dosa umat, yang akan memberikan insyaallah pelajaran yang terbaik dengan kitab atau Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka untuk itu kehadiran Nabi Muhammad Rasulullah SAW semakin selain memang itu merupakan kodok dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu merupakan kuat daripada doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk bagaimana pengorbanannya seorang istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika sampai tua rentaknya beliau tidak atau belum dikaruniai seorang anak yang akan melanjutkan istilah mendakwahkan, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiap hari, tiap saat, tiap malam beliau merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba Allah yang bertakwa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah tua renta, tapi kalau takdir Allah itu datang tiba, takdir Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditolak. Buktinya dalam kondisi tua renta kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan keturunan yang kemudian menjadi pemimpin umat, dan dari keturunannya lahir pemimpin umat yang terbaik sepanjang zaman. Kemudian yang ketiga yang kedua, ajaran ataupun hikmah daripada kurban. Selain mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan evaluasi diri kita terbesar pada Allah. Apakah benar-benar ketika dengan kurban kita itu terlaksanakan ibadah kurban, bagi-bagi dagingnya, tumpahkan darahnya, lalu kemudian kita pukul darahnya itu, bahkan dengan manfaat-manfaat yang lain dari Allah. Apakah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Itu menjadi pertanyaan bagi kita sekalian. Apakah dalam aturan ataupun dalam kehidupan sosial kita semakin dekat kepada Allah? Apakah dalam kehidupan ekonomi, dalam muamalah jual beli kita, perdagangan kita semakin dekat cara-cara kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah dalam hal berpolitik semakin dekat kepada Allah? Apakah dalam hal mengelola pemerintahan bangsa dan negara semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau semakin jauh? Alhamdulillah.
Karena judul besar kita kurban itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang justru kita justru hanya melakukan ritual tahunan saja. Maka poin yang ketiga Allah, ini ada hikmah yang besar dari kurban itu, yaitu adalah menyembelih sifat-sifat daripada hayawaniyah. Manusia adalah hayawan. Menurut seorang ulama besar Al-Ghazali mengatakan yang namanya manusia adalah hayawan munazar, termasuk hewan yang berakal, berlogika. Maka dengan Allah, apakah nilai-nilai hayawaniyah itu lebih besar dibanding dengan nilai-nilai imaniyah kita, insaniyah yang berdasarkan kepada imaniyah Islamiyah kita dalam kehidupan sehari-hari, ataukah hayawaniyah? Kemudian hadirin rahimahullah adalah merupakan simbol dan hikmah pada kita bahwa yang namanya sifat-sifat daripada hayawaniyah itu kita tinggalkan, kita buang jauh-jauh dari Allah. Kemudian yang ada pada kita adalah nafsu mutmainnah. Betapa banyak manusia yang hidup karena hawa nafsunya. Sebagaimana hewan pada umumnya, dia ingin makan apapun, dia ingin minum apapun, dia ingin melampiaskan nafsu amarahnya, dia lampiaskan. Dia mau melakukan apapun karena hawa nafsunya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya yang namanya nafsu amarah itu lebih menjurus kepada amarah. Nafsu amarah, bukan nafsu mutmainnah. Siapa yang nafsu mutmainnah? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai kondisi kehidupan kita, termasuk terutama di Allah, jangan yang jauh-jauh dalam mengelola dan mengurus keluarga kita, apakah termasuk kita melaksanakan atau menjalankan aturan-aturan Allah dalam keluarga kita, sehingga kemudian kita termasuk orang-orang yang mewujudkan nafsu mutmainnah, nafsu yang insya Allah radiyatan mardiyah, ridho dan meridhoi apapun yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Allah mengingatkan kepada kita, apa man ittakhadha ilahahu hawahu apa anta wa adallahu ala ilmin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, apakah seseorang menjadikan nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan, sebagai pengendali dirinya? Apakah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pengendali? Sehingga kemudian Allah menyesatkan dia atas dasar ilmunya. Oh iya, ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala nanti saja. Oh iya, ketika datang larangan Allah Subhanahu wa taala datu kumaha. Ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala engke heula dan lain sebagainya. Bukankah ketika orang yang beriman itu innama qaulul mu'minuna idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa la yakunu muflihun. Bukankah ciri-ciri orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur, itu adalah ketika mereka diseru kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menjalankan hukum-hukum, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh kehidupan dia, maka dia akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat ya Allah. Labbaik ya Allah, labbaik ya Allah, labbaik ya Allah. Bukan sami'na wa analisa, sami'na wa engkeheula dan lain sebagainya. Tapi sami'na wa ata'na itu ciri orang-orang yang kurbanan, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu hari Allah, maka jauhkanlah diri kita daripada hawa nafsu syahwat kita, apalagi syahwat kebinatangan, kehewanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Dan yang terbesar itu kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam ayat-ayat Idul Fitri maupun ayat-ayat Idul Adha, kita temukan wal tukabbirullaha ala ma hadakum.
dan agar supaya kalian itu mentakbirkan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengagungkan syahwat kita, ya, baik yang di atas, tengah maupun yang di bawah syahwat kita, tapi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ala mahadakum, atas apa? Atas apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk. Jadi petunjuk itu merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita, yang membedakan orang yang tidak beriman, yang tidak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tidak terarah dan lain sebagainya dengan umat. Maka untuk itu mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.